Apa kabar? Saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung ini di puasa ada yang hari keempat, ada yang hari ketiga. Tapi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 itu ada satu peristiwa yang saya kira sangat penting dan ini menjadi pusat perhatian nasional yakni bertemunya para guru besar, ada juga rektor dari sejabodetabek ini, Bung Rocky sudah mulai berlangsung pukul 10 tadi pagi, Bung Rocky. Dan kelihatannya yang hadir memang sesuai dengan flyer yang penuh nih Bung Rocky. Ya, Universitas Indonesia selalu menjadi semacam penanda sejarah tuh. Dan juga dilaksanakan di Fakultas Kedokteran yang memang biasa Oh iya iya dipakai iya, iya. sebagai. Sejarahnya ya. Ya ya ya. Iya, itu dari soal 66, soal 98 juga di situ tuh. Dan kita tahu bahwa simbol itu bukan sekedar menunjukkan ada protes politik, dan memang itu isunya isu politik, tapi protes yang bersifat peradaban, itu memulihkan peradaban demokrasi. Karena itu kita harus dukung dengan sempurna apa yang hendak diputuskan di Universitas Indonesia yang mengundang atau melibatkan hampir semua guru besar di Jabodetabek, atau bahkan ada beberapa juga yang datang dari luar kota tuh. Tetapi ini momentum untuk mendorong sebetulnya keterbukaan politik, karena kita lihat bagaimana Pak Jokowi justru tanpa peduli guru-guru besar dari sebulan 2 bulan lalu udah kasih peringatan, malah Pak Jokowi mau bikin semacam koalisi besar, dan itu Hmm, penanda bahwa dia memang ingin berkuasa panjang dan berkuasa hmm. lama dan berkuasa besar. Kan itu soalnya kan. Jadi seolah-olah teguran etis dari kalangan kampus itu dianggap oleh Pak Jokowi sebagai ya semacam sihir yang nggak mungkin membuat dia mengerti bahwa dia sedang membangun dinasti, sedang membangun kekuasaan besar, dan sedang membangun potensi otoriter. Kan itu dasarnya kan. Jadi Hmm. ada dua tema hari ini. Koalisi besarnya Jokowi yang merupakan ambisi dia untuk terus berkuasa, dan koalisi pikiran yang sedang berlangsung di Universitas Indonesia yang datangnya justru dari masyarakat yang tidak menghendaki negeri ini diacak-acak oleh seseorang yang udah dikasih kesempatan selama 10 tahun tapi tidak berhasil untuk membangun demokrasi, malah ingin memperbesar kekuasaannya dengan satu teori bahwa harus ada koalisi besar yang dia pimpin. Ini udah sinting nih apa Ya ya ya. yang bersangkutan. Oke. Saya kira yang soal nanti peluang apakah dia mungkin membangun koalisi besar itu dan mengambil alih Golkar dan sebagainya kita bahas dalam topik yang berikutnya. Tapi kita fokus sekarang bagaimana gerakan-gerakan di perguruan tinggi ya, Bung Rocky ya. Karena ini kan sudah dimulai dari Jogja gitu dan sekarang bersambut di UI dan ini polanya selalu seperti itu ya. Sekarang ini kelihatannya kemarin petisi juga dimulai di Jogja, kemudian disambut di berbagai daerah termasuk juga kemudian UI yang menyambutkan itu dan kalau kemudian UGM simbolnya dan UI yang mulai bergerak, saya kira kan itu ya sinyal bahwa ya ini sebenarnya seluruh Indonesia bergerak itu. Kecuali orang bertanya-tanya ITB kenapa sih kok ngasih diam-diam aja gitu. Iya tuh, semua kampus sudah bergerak dan itu tidak akan terhindari. Dan genderang perang sebetulnya sudah ditabu tuh. Ini saya udah dapat banyak undangan dari kampus-kampus, itu penanda bahwa akan ada lagi uh, ya kuliah-kuliah kritis itu yang kemarin tertunda tuh. Jadi pertanyaannya kenapa ITB enggak tuh? Karena ITB ada di dalam mesin KPU, itu dia Sirekap. ngumpet di situ. Ngumpet bisa jadi ghost-nya ya. Jadi di ghost in the machine-nya. Iya, dia ghost. Betul yang kita bahas kemarin itu, ghost in the machine, itu ada setan di dalam mesin hitung itu tuh. Jadi terlihat bahwa memang pada akhirnya orang mesti nilai rektor-rektor banyak sebetulnya memang tersandra oleh jabatannya sendiri. Tetapi ketika sejarah memanggil, harusnya semua rektor itu keluar dari kandang, kecuali biarin aja tuh rektor ITB itu dia mangkal di situ, dan dia akan digilas sendiri oleh ketidakwajaran di situ kan. Jadi ketidakwajaran akan menggilas dirinya sendiri tuh. Tetapi mahasiswa pasti akan turun, mahasiswa ITB itu, dan kita mulai merasa bahwa memang momentumnya sudah tiba tuh. Jadi semua omongan mau Muldoko lah, mau Pak Luhut segala macam itu nggak akan berguna lagi tuh, karena kehidupan kita sudah menemukan kembali arus sejarah itu, arus sejarah gerakan akademis, arus sejarah gerakan kampus. Dan penanda pertama adalah berkumpulnya teman-teman pengajar, dosen, dan mahasiswa atau akademisi di kampus perjuangan Salemba 4. Iya, iya. Sebenarnya ITB kalau dibilang nggak bergerak juga nggak pas. Saya minta maaf lah ya kalau kita ledek-ledek. Tapi memang secara formal kan belum ada gerakan dari ITB. Saya kemarin mendengar juga ada bagaimana dosen-dosen ITB yang sangat kritis juga mempersoalkan itu gitu, Bung Rocky.
Iya, banyak dosen ITB, banyak teman-teman saya juga dosen ITB yang merasa bahwa oke, kami tetap akan turun turun ke jalan, bahkan Hmm. karena tradisi itu berlaku di kalangan terutama karena angkatan 78 dulu tuh. Kalau Ya. Malari mungkin terlalu jauh 74. Ini anak-anak 78, Hmm. beberapa teman saya juga beberapa senior saya dari ITB menganggap bahwa itu akan dimulai juga dengan semacam tuntutan dari Bandung tuh yang motornya ITB, alumninya terutama dan Unpad. Jadi akan terbangun satu orkestrasi baru yang memang nggak mungkin dihindari oleh sejarah kan. Justru sejarah yang memanggil mereka. Di mana-mana ketegangan politik itu akan dimulai ketika kampus mulai menyatakan sikap tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi bersiaplah bahwa arus besar perubahan itu yang didasarkan pada keinginan untuk memulihkan demokrasi itu akan dimulai dari kampus-kampus. Jadi Gerindra, Golkar, Demokrat, segala macam lah. Hmm. Tenang-tenang aja sebetulnya karena toh yang disasar itu bukan kalian. Kalian itu adalah partai politik. Yang disasar adalah kekuasaan di belakang kalian, yaitu Ya. kedudukan Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya bergabung nggak bergabung juga nggak ada pengaruh karena Hmm. tetap masyarakat sipil menganggap bahwa Jokowi memberantakkan demokrasi. Termasuk mengaduk-aduk Golkar, mengaduk-aduk P3, mengaduk-aduk PDIP, kan itu dasarnya kan. Ya, Jadi ini ya. bukan kemarahan terhadap partai, sekali lagi potensi kemarahan itu justru diarahkan pada Presiden Jokowi. Kenapa? Karena dia yang kita nilai atau dinilai oleh kampus sebagai sedang membangun jejak otoritarianisme. Ya, Erlangga tetap Demokrat lah, Ibu Mega Demokrat, Pak SBY Demokrat, Hmm. Pak Prabowo Demokrat karena memulai tradisi dengan berpartai. Tetapi Jokowi justru mau mengacak-acak tradisi itu. Hmm. Apalagi dengan membangun koalisi besar, kan itu menghina partai-partai sebetulnya. Ya, ya. Jadi saya kira eh, partai-partai tenang-tenang saja dan kalau perlu dukunglah walaupun diam-diam gitu ya di belakang gitu ya. Karena ini akan menguntungkan mereka kok kalau gerakan ini nanti sukses ya, Bung Rocky ya. Betul, saya ngerti itu di Gerindra banyak dosen juga di situ tuh. Hmm. Yang dulu namanya Forum Rektor kan itu juga kalangan akademisi yang diam-diam sebetulnya menganggap ada yang nggak benar tuh di dalam koalisi. Karena itu mereka pasti mensponsori teman-teman dosen mereka tuh. Walaupun mereka terkait dengan kedudukan mereka di partai-partai. Golkar juga begitu tuh. Anak-anak muda Golkar itu saya tahu percaya bahwa gerakan mahasiswa akan kembali ke jalan tuh. Dan Golkar pasti anak-anak mudanya itu siap-siap untuk mendukung. Yang agak konservatif kan cuma elit-elitnya kan. Tetapi juga banyak elit Golkar yang bahkan udah sangat senior yang mendukung ini. Tentu saja Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Bakri juga pasti diam-diam juga senang dengan gerakan semacam ini. Sama seperti Abu Rizal Bakri juga diam-diam dulu senang dengan gerakan 98 lalu mensponsori banyak gerakan. Kan kita tahu lah itu. Karena mereka tuh aktivis tuh. Ical Abu Rizal Bakri dulu aktivis mahasiswa. Pak Yusuf Kala juga aktivis mahasiswa. Kita nggak tahu Erlangga tuh apakah dia pernah jadi aktivis mahasiswa. Hmm. Tetapi ini baliknya yang kita sebut aktivisme itu. Jadi kedudukan mereka sekarang adalah kembali jadi aktivis. Dan mereka yang pernah merasakan dunia akademisi dan aktif di kampus-kampus juga akhirnya tergerak untuk kita reuni ya untuk demo di jalan-jalan lagi kan itu yang Ya, terjadi kan. ya, ya. 98 itu juga belum terlalu lama sebetulnya dalam ingatan mereka yang pernah jadi mahasiswa di 98 dan sekarang mereka jadi mungkin jadi kelas menengah dan bersiap-siap juga untuk ikut meramaikan demonstrasi nanti. Ya, ya. Nah, ini saya kira ya memang agak aneh. Saya nggak tahu Pak Jokowi itu tidak paham, tidak peduli, atau orangnya memang keras kepala begitu, sehingga menganggap semua gerakan tidak ada, atau karena ya karena ke saya mungkin kalau saya positif thinkingnya kenaifan dia begitu. Jadi dia tetap abaikan saja karena toh selama ini dia mendapat bukti gua mau apa aja juga bisa terwujudkan kok gitu. Mau korban berjatuhan seperti apa nggak ada pengaruhnya buat gua kan kira-kira gitu loh Bung Rocky yang saya banyak pertanyaan orang itu terhadap Pak Jokowi ini. Saya kira ini kombinasi antara keras kepala dan semacam pamer kekuasaan kira-kira itu tuh. Hmm. Tetapi masalahnya kalau keras kepala memang ngapain keras kepala toh emang ada isinya tuh sehingga mesti dibuat keras supaya Hmm. Hmm. nggak tumpah isinya misalnya kan. Kan kita berpikir begitu tuh. Hmm. Demikian juga kalau mau pamer kekuasaan, ngapain Jokowi pamer kekuasaan? Kan dia nggak mungkin memerintahkan tentara atau angkatan darat misalnya untuk seperti kemampuan Pak Harto atau Hmm. kepolisian Ya, bahkan. ya. Jadi betul-betul dia mimpi bahwa dia sangat besar kan. Jadi Hmm. sebetulnya ini jebakan pada beliau sebetulnya itu dan jebakan pada keluarganya atau jebakan pada dinastinya, jebakan pada Ya. Gibran yang masih muda, Kaisang juga yang masih muda tuh diseret oleh bapaknya untuk main politik kan itu gila kan. Jadi Hmm. ini Jokowi betul-betul
memanfaatkan anak-anak beliau itu yang sebetulnya masih harus sekolah atau belajar di LSM, disuruh Hmm. paksa masuk dalam politik. Nah, itu Hmm. yang saya sebut sebagai dia Jokowi melanggar Undang-Undang Pelindungan Anak itu. Kan mestinya Hmm. anak itu ada di rumah, di sekolahin baik-baik gitu. Ya, Jadi ya. sekali lagi itu yang akan terjadi tuh. Nah, bayangkan misalnya anak-anak muda sekarang itu yang Gen Z segala macam melihat bagaimana Jokowi sebagai bapak justru berbuat curang pada generasi baru melalui dua anaknya itu kan. Jadi sekali lagi kita bukan cuma dua anaknya, sekarang mungkin ipar-iparnya juga atau menantu-menantunya disuruh untuk terjun ke dalam politik. Ya. Padahal ini adalah wilayah orang dewasa itu. Anak-anak itu yang mesti disuruh Waktunya tidur siang. waktunya bermain juga, tidur siang dan bermain ya. itu 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 sebabnya yang saya sebut Pak Jokowi ini keras kepala sekaligus ingin pamer tuh. Padahal sebetulnya ya dalam 2-3 bulan lagi kan Jokowi udah selesai tuh. Ya, ya, ya. Nah, nah itu dia yang menarik. Katakanlah begini, katakanlah Pak Jokowi memang nggak suka baca, jadi dia nggak tahu soal sejarah. Tapi kalau kita bicara soal Pak Harto, pasti pasti Pak Jokowi tahu dong siapa Pak Harto dan seperti apa sih kuatnya Pak Harto gitu ya. Dan Pak Harto jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi. Tapi akhirnya juga tumbang juga. Tapi Pak Harto memilih dengan jalan yang lebih apa ya, lebih damai begitu ya, Bung Rocky ya, mengundurkan diri baik-baik, tidak menimbulkan pertumpahan darah. Tapi kelihatannya kalau Pak Jokowi nggak peduli dan dia akan maju terus gitu. Iya karena tadi itu kepalanya terlalu keras dan Hmm. sebetulnya keras itu kan mestinya menyimpan sesuatu supaya Hmm. Hmm. supaya terlindungi. Kalau nggak ada yang terlindungi ngapain keras kepala kan dasarnya itu. Maksudnya isi kepalanya itu. Kita Ya. mau bikin perumpamaan ini satir ini untuk menunjukkan bagaimana gagasan itu tidak ada di dalam kepala Pak Jokowi kan. Dari Mhm. awal dia tidak mengerti demokrasi yang sering kali saya terangkan bahwa dari awal dia justru sudah mengucapkan dia tidak memerlukan oposisi itu. Dari awal dia menginginkan supaya bagian yang tukang kritik itu disuruh pindah ke luar negeri aja tuh. Melalui bahasa pembantu-pembantu dia seperti Pak Luhut mengatakan, walaupun Hmm. Pak Luhut mungkin secara bercanda ya kalau nggak suka ya keluar aja dari Indonesia kan. Tetapi itu juga penanda bahwa kekuasaan itu mulai menggumpal dan gumpalan itu makin terlihat dengan upaya Jokowi untuk membangun kekuasaan itu sampai ke akar rumput dan keinginan dia untuk mengambil alih Golkar, mengambil alih PSI, mengambil alih PDP, segala macam hal itu kita bayangkan sebagai ambisi dia. Kita nggak ngerti apa ambisinya sebetulnya. Buat apa ambisi itu? Berarti ada sesuatu yang dia takutkan kalau nanti dia nggak berkuasa lalu dibongkar. Soal ijazah lah, soal money laundering lah, soal macam-macam kan. Jadi kelihatannya Jokowi sendiri ketakutan dengan hidup dia. Itu intinya kan. Ngapain Ya. dia takut dengan hidupnya kalau dia merasa dia jujur, dia tidak pernah berbuat salah pada ulama, dia tidak pernah berbuat salah pada mahasiswa, pada buruh. Kan mestinya dia damai-damai aja kan. Jadi sayang sekali Pak Jokowi itu di akhir kekuasaannya, mimpi buruknya akhirnya menghantui dia. Ya, ya. Jadi Anda lihat apa yang terjadi di kampus-kampus ini sebenarnya kalau kemudian orang yang membaca sejarah, mengerti pergerakan, ini bukan gerakan yang bisa dianggap main-main, yang disepelekan gitu, yang diabaikan saja. Iya itu coba kita bayangkan bagaimana menghalangi guru besar bersama dengan mahasiswa dan LSM lalu datang ke jalan tuh. Ya 1-2 hari bisa dihalangi. Tetapi besok dia akan kembali lagi kan. Karena kampus sekali dia memutuskan kan ada takutnya tuh. Buruh mungkin masih dia bisa diancam-ancam dengan upah segala macam atau dibujuk dengan upah. Kalau mahasiswa dan dosen itu mau dibujuk dengan apa? Mereka udah putuskan silahkan DO, silahkan dipecat sebagai guru besar. Kan itu konsekuensi yang udah dihitung. Jadi nggak mungkin ini berhenti itu. Apapun. Coba kalau kita bayangkan nanti seluruh dosen akan dipecat Jokowi. Itu artinya kampus selesai. Nggak ada lagi kegiatan akademis kan. Hmm. Jadi Jokowi tidak pernah paham bahwa value itu, moral itu, etika itu perlahan-lahan merambat. Kita sebut sebagai merangkak untuk mengepung dia tuh. Tapi dia tidak punya kesadaran etik itu kan. Itu masalahnya kan. Dan justru di dalam sistem yang demokratis, terbuka segala macam hal, dunia internasional juga melihat hal yang sama bahwa Jokowi ambisinya gila-gilaan. Jadi Ya. itu yang menerangkan mengapa kampus itu menjadi sinyal bagi dunia untuk melihat Indonesia buat akan terjadi instabilitas di dalam negeri. Udah pasti itu. Nah Ya. itu penanda mungkin dua hari lagi itu kurs mulai naik, lalu investor mulai menunggu segala macam tuh maka IKN pasti akan gagal atau akan terbengkalai segala macam. Jadi ini semua kompleksiti yang nggak pernah dipahami oleh Pak Jokowi karena memang beliau tidak punya kapasitas untuk berpikir lebih lebih makroskopik atau lebih komprehensif. Ya, saya membayangkan kalau ada seorang guru besar yang turun ke jalan, nggak usah dia kemudian jadi korban penembakan atau apa, dia jadi korban kekerasan dari aparat saja.
itu saya kira gemanya di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia saja. Iya itu masalahnya bahwa ini betul-betul perlawanan moral tuh. Dan semua semua perlawanan moral itu terkait dengan backup seluruh dunia tuh. Nggak ada orang yang disakiti secara moral, seseorang yang eh, teraniaya di Nigeria itu menyebabkan seluruh negara Arab itu jadi Arab Spring misalnya, karena Oh, itu soal moral. Jadi sebetulnya hal yang sama bisa berlangsung di Indonesia. Jangan sampai ada seseorang yang terluka atau tersakiti, dan itu akan menyebabkan gelombang besar tuh. Dan ini nggak dipahami. Ini betul-betul Jokowi nggak paham bahwa dia itu sebetulnya ada di ujung tanduk. Dia itu yang sering kita terangkan di FNN sedang menunggang macan, dan dia nggak bisa turun. Kalau dia turun dia diterkam macan. Kalau dia masih berada di atas punggung macan, dia akan kehabisan tenaga juga, diguncang-guncang. Siapa macan itu? Ya dia sendiri sebetulnya yang ya, punya ya, ambisi itu. ya, Jadi ya. dia menunggang ambisinya sendiri dan dia takut untuk turun. Ya, oh yang Anda maksud tadi bukan Nigeria, Algeria atau Aljazair ya, yang Ya pemacu. Aljazair, sorry. Ya, ya Kalau pemacu. Nigeria sekarang lumpuh semua karena inflasi Hmm. naik 30-45%. Yes, oke. Dan jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Dan kalau Pak Jokowi tetap ngotot terus itu saya kira hal yang bisa terjadi juga di Indonesia ya, Bung Rocky. Oke. Ya itu gejala itu pasti mulai, dan soal soal pangan, soal ketersediaan komoditi dasar itu kan, Hmm. soal BBM sebentar lagi mungkin akan kesulitan orang cari pertalite segala macam. Jadi semua hal itu kalau kita hitung dari kacamata sosiologi memang tersedia semua variabel untuk memulai perubahan tuh. Jadi kira-kira itu yang akan terjadi, dan pasti kita mesti tunggu apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo. Kan orang menunggu juga Pak Yes. Prabowo mau mengucapkan apa. Kalau Hmm. cuman kayak kasak-kusuk di kalangan buruh mungkin mudah disogok gitu. Tetapi ini kasak-kusuk kalangan intelektual, dan Pak Prabowo sebetulnya punya latar belakang itu tuh. Dia punya Hmm. universitas pertahanan, ada universitas yang dia dirikan sendiri. Dia juga datang dari tradisi akademis gitu karena sekolahnya di semua bidang dia mengerti itu. Jadi ide perubahan yang datang dari kampus ini justru lebih otentik daripada ide perubahan misalnya yang diusung oleh Anies Baswedan kan pada waktu Hmm. itu kan. Hmm. Tetap Anies mengusung ide itu untuk kepentingan kekuasaan. Tapi guru-guru besar ini mengusung ide perubahan untuk kepentingan keadilan dan democratic justice. Jadi itu bedanya tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, tetap kita Oke. melakukan kecurangan. Sel- Ya, Betul. Selamat datang Energi Perubahan dimulai dari Kampus Perjuangan Universitas Indonesia. Salemba 4. mantap. Oke, sorry, Sandro sorry. Hersu, jaket kuning, silahkan disiap-siapkan. Oke, makasih, Bung Rocky.